13,8 miliar tahun yang lalu, luar angkasa kita mengalami ledakan misterius. Peristiwa dahsyat ini telah melahirkan bintang, planet, asteroid, galaksi, dan objek luar angkasa lain. Kita semua pasti sudah familiar dengan teori Big Bang, tapi nggak ada yang tahu pasti kronologinya, asal-muasalnya, dan fase sebelum alam semesta ini terbentuk. Sebagian ahli meyakini alam semesta telah menyempit dan meluas sampai berkali-kali. Pada tahun 1991, seorang kosmolog dari Universitas Stanford bernama Andre Linde menerbitkan artikel. Dia berpendapat kalau alam semesta ini kemungkinan telah diciptakan di laboratorium. Menurutnya, peradaban maju di luar sana telah menciptakan alam semesta kita. Peradaban ini menghasilkan kosmos baru yang kemudian membentuk planet, bintang, dan makhluk hidup cerdasnya. 30 tahun kemudian, banyak ilmuwan mulai mempertimbangkan teori Andre. Mereka juga membahas hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai peradaban maju. Menurut teori ini, peradaban maju telah menambahkan teknologi yang bisa menciptakan alam semesta baru dari ketiadaan. Proses ini terjadi melalui quantum tunneling atau penerowongan kuantum, yaitu saat atom bisa muncul di seberang penghalang. Tapi menurut hukum fisika kita, hal seperti ini nggak mungkin terjadi. Jadi begini contoh kecilnya, kamu nggak akan bisa ngelewatin tembok tinggi di hadapanmu tanpa bantuan tangga atau nyari jalan lain kan? Masa iya tiba-tiba kamu bisa menembusnya kayak hantu? Di dunia kita, hal ini nggak mungkin terjadi. Tapi, peradaban yang lebih maju mungkin bisa melakukannya karena mereka tahu cara membuat semesta baru. Dalam skala kosmik saat ini, mungkin kita termasuk peradaban kelas C, jadi kita nggak tahu cara memunculkan kembali suatu hal. Misalnya, saat bumi sudah kehilangan matahari sebagai bintang induknya. Kalau berhasil menjadi peradaban kelas B, mungkin kita akan belajar menyesuaikan kondisi supaya bisa hidup mandiri dari matahari. Artinya, kita akan bisa hidup tanpa kehadirannya. Kemudian, setelah naik level ke kelas A, kita akan tahu cara nyiptain kondisi kosmik dan ngebentuk kosmos kita sendiri di laboratorium. Kita mempersepsikan dunia ini dalam bentuk 3 dimensi. Ada timur dan barat, utara dan selatan, serta atas dan bawah. Ada juga dimensi waktu yang bikin kita bisa ngebedain antara masa lalu dan masa depan. Dimensi kelima akan merepresentasikan satu dimensi ruang lain. Teori keberadaannya pertama kali diusulkan pada tahun 1920 yang terinspirasi dari teori gravitasi Albert Einstein. Menurut teori ini, ruang dan waktu dibelokkan oleh materi dan energi. Kita nggak bisa ngelihat 4 dimensi ini, tapi bisa tahu pergerakan dan efeknya pada gravitasi. Kemudian, ada aspek lain seperti gaya elektromagnetik dan kekuatannya lebih dari 1000 kali lipatnya gravitasi. Kekuatan ini bisa ngejelasin proses yang terjadi dalam dimensi ruang, dan dimensi kelima terdistorsi secara kasat mata karena kita nggak bisa mengamatinya. Konsep ini terdapat dalam teori dawai yang menganggap alam semesta ini seperti dawai super kecil dari massa dan energi, jadi bukan sebagai partikel. Massa dan energi ini bergetar dalam ruang dan waktu 10 dimensi karena 6 dimensinya tergulung ke ukuran yang lebih kecil dari atom tunggal. Dengan begini kita bisa menganggap alam semesta seperti pulau 3D yang melayang-layang dalam ruang dan waktu 10 dimensi. Selain itu, dimensi kelima mungkin bisa jadi penjelasan yang sangat pas agar kita lebih memahami soal materi gelap. Materi tak kasat mata ini punya massa, tapi kita nggak bisa melihatnya. Materi biasa juga nggak bisa berinteraksi dengannya. 85% dari total materi di alam semesta kita ini terdiri dari materi gelap. Karena nggak cuma diam, alam semesta terus bergerak dengan menyempit atau meluas. Dulu, galaksi kita diperkirakan cuma ada 100 miliar, tapi ternyata ada lebih dari 1 triliun. Semua galaksi ini terus menjauh, makanya para ilmuwan menyatakan kalau alam semesta ini terus mengembang. Ada ruang hampa di sela-sela galaksi yang jaraknya bisa mencapai jutaan tahun cahaya. Kelihatannya sih kosong, tapi di situ kemungkinan ada lebih banyak materi daripada di dalam galaksi. Biasanya bintang nggak bisa terbentuk di sela-sela area ini karena materinya kurang padat, tapi banyak juga yang tergolong sebagai bintang antar galaksi.
Misalnya saja, gugusan galaksi Virgo yang 10%-nya berupa bintang antar galaksi. Kita memang nggak tahu persis proses terbentuknya gugusan ini hingga semua galaksi tersebut ada di posisinya, tapi ada dua kemungkinan. Pertama, bintang saling bertabrakan, menyatu atau terbang melewati galaksi lain hingga menjauhkannya dari galaksi induk. Kemungkinan kedua, lubang hitam supermasif telah mempercepat gerak bintang sampai sangat ngebut karena jarak keduanya terlalu mepet dan akhirnya bintang ini terlontar dari galaksi induk. Dengan magnet raksasa, kita bisa menarik objek lain dari lubang hitam. Tapi syaratnya, medan magnet di dekat lubang hitam supermasif ini sekuat medan gravitasi lubang hitam. Skenarionya akan berlainan kalau materi ini telah melewati horizon peristiwa lubang hitam. Gaya gravitasi di sini sangat kuat, sampai-sampai cahaya pun gak akan bisa lolos dari jeratnya. Untuk menjauh dari situ, materi ini perlu bergerak minimal sengebut kecepatan cahaya. Jadi energinya harus sangat banyak, tapi kita bisa memanfaatkan magnet kalau suatu objek hampir masuk ke lubang hitam. Dalam bayanganmu, lubang hitam mungkin seperti hamparan ruang hampa di luar angkasa, tapi Bima Sakti kemungkinan besar dipenuhi ribuan lubang hitam kecil yang melayang-layang di sekitarnya. Saat mati, bintang akan menghancurkan dirinya dalam ledakan supernova. Dalam peristiwa ini juga terjadi bencana energi. Selama ledakan, inti bintang akan sangat padat hingga materi di dalamnya nggak bisa keluar sama sekali. Sementara itu, bagian utama dari bintang meledak keluar dan sebagiannya runtuh ke dalam lalu menghasilkan lubang hitam. Makin besar bintangnya, makin besar juga lubang yang dihasilkan. Lubang hitam ini kemudian menelan semua objek yang mendekat, termasuk bintang lain. Saat tersedot ke lubang hitam, bintang akan runtuh karena pengaruh gravitasi kuat. Sebagiannya jatuh ke dalam lubang hitam, dan sebagian lainnya terlontar keluar dengan kecepatan tinggi. Beberapa lubang hitam kemungkinan telah terbentuk dengan cara lain. Di awal pembentukannya, alam semesta kita sangat kacau, suhu dan tekanannya sangat tinggi karena sedang berada dalam fase pembentukan seluruh kosmos. Dalam kondisi yang sesuai, kumpulan gas lama bisa menyusut dan menjadi lubang hitam. Ukurannya juga beragam, mulai dari beberapa kilogram sampai seberat ribuan matahari. Malahan, ada juga yang lebih besar dan lubang hitam gak benar-benar hitam, tapi gravitasinya sangat kuat dan semua objek yang sudah masuk ke situ gak akan bisa keluar. Lubang hitam melahap radiasi elektromagnetik seperti cahaya dan partikel antariksa. Karena selalu mengonsumsi materi, lubang hitam memancarkan cahaya gelap. Bumi kita nggak terlalu dekat dengan tepi tata surya yang ganas itu karena posisinya sebagai planet ke-6 dari luar. Para ilmuwan telah membuat tata surya kita dalam versi 3D dan di situ kita bisa ngelihat tepinya. Mereka perlu waktu 13 tahun untuk merancangnya. Batas ini disebut heliosfer luar. Di sini, angin surya dibelokkan dan dikembalikan oleh radiasi yang datang dari area kosong di luar tata surya. Dan angin ini mengalirkan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Di heliosfer dalam, terdapat matahari dan sejumlah planet berbentuk bulat, sedangkan lapisan luarnya gak simetris. Ketidaksimetrisan ini disebabkan oleh matahari yang bergerak melintasi galaksi, kemudian bergesekan dengan radiasi di hadapannya. Bima Sakti adalah salah satu misteri terbesar yang ada. Sulit memperhitungkan seberapa besar galaksi kita sebenarnya. Dan salah satu alasan utamanya adalah karena kita hidup di dalamnya. Anggap aja kamu berjalan-jalan mengitari mall. Kamu tahu mall itu besar, tapi kamu nggak bisa memastikannya sebelum melihatnya dari atas. Bima Sakti terdiri dari miliaran bintang yang kelihatan mirip serangkaian lampu dari kejauhan. Jadi, kamu cuma perlu mengukur jarak antara bintang-bintang ini dan tara, jawabannya pun ketemu. Tunggu dulu. Aku lupa soal awan debu yang menghalangi penglihatanmu. Sejumlah ilmuwan yang agak keras kepala mencoba membuat model proses terbentuknya dan evolusi galaksi kita menggunakan komputer. Ada semacam lingkaran di luar galaksi kita. Jadi, para ilmuwan ingin melihat apakah Bima Sakti punya batas ujung. Mereka menemukan bahwa Bima Sakti membentang selebar 100.000 tahun cahaya dari pusatnya. Kemungkinan artinya lebar seluruh galaksi kita sekitar 200.000 tahun cahaya. Masalah estimasi ini adalah lingkaran ini cenderung tidak punya batas ujung karena cahayanya memudar. Agak mirip waktu kamu nyalain senter dan mencoba melihat di mana ujung cahayanya berakhir.
Pada tahun 2013, teleskop luar angkasa Hubble menangkap gambar sesuatu yang jaraknya 25 juta tahun cahaya. Ternyata itu adalah galaksi spiral yang kemudian dinamai ESO 3738 dengan setidaknya 7 galaksi lain di sekitarnya. Dan galaksi ini setipis pancake bercahaya lebih tepatnya. Teleskop ini juga memotret galaksi lain yang jaraknya 65 juta tahun cahaya. Galaksi ini disebut IC335. Pancake silau yang satu ini juga mengambang di luasnya luar angkasa. Gambar yang diambil teleskop ini nggak begitu akurat. Agak sulit menjelaskan apa yang sebenarnya kita lihat. Galaksi berbentuk pipi ini punya banyak awan debu yang dapat membentang hingga ratusan tahun cahaya. Posisinya lebih banyak di dekat pusat galaksi dan tidak terlihat dalam cahaya biasa, tapi dapat dideteksi dengan bantuan filter biru. Galaksi IC335 ini berbentuk cakram oval dengan awan gas dan debu besar. Artinya, bintang-bintang terus muncul di sana. Tapi tidak semua galaksi membentuk bintang. Galaksi dilahirkan dalam bentuk bola gas raksasa yang perlahan berputar dan lama-kelamaan runtuh ke dalam dirinya sendiri. Saat mulai berputar lebih cepat, wujud pancake ini pun terbentuk. Oh, sirupnya mana ya? Prosesnya mirip adonan pizza yang awalnya berbentuk bola, lalu diputar-putar di udara. Toppingnya adalah bintang, dan sausnya adalah awan debu dan gas. Kamu jadi lapar juga nggak? Beberapa galaksi bisa kehilangan gas dan debunya kalau menjadi bagian dari gugus galaksi. Kemudian, semua galaksi mini ini mengorbit satu pusat massa umum dengan dipisahkan oleh gas. Saat galaksi cakram ini melintasinya, mirip kereta yang ngebut. Tekanannya akan meniup debu dan gas ini. Dari jauh, kamu kayak ngelihat DVD yang akan kamu putar. Tapi, kalau mendekat jutaan tahun cahaya agar pemandangannya lebih jelas, kamu akan melihat cakram redup yang dipenuhi banyak bintang. Kamu bahkan takkan tahu apakah kamu ada di dalamnya atau enggak. Kamu juga akan melihat gumpalan debu yang ditinggalkan oleh raksasa merah di tengah galaksi. Raksasa merah adalah bintang besar yang sangat cerah dengan suhu permukaan rendah. Tapi, gambar-gambar galaksi ini sebenarnya tidak menunjukkan warna aslinya. Kamera membentuk warna-warna ini agar kamu tidak perlu melihat gambar yang kabur atau kasar. Orang-orang sebenarnya tidak tahu warna asli galaksi di kejauhan. Galaksi kita punya banyak gas di dalamnya, kayak aku. Jadi, galaksi rumah kita tak akan mengering dalam waktu dekat. Bahkan, Bima Sakti masih menghasilkan bintang-bintang baru, sekitar 7 dalam setahun. Tapi beberapa galaksi meredup saat tidak bisa lagi membuat bintang. Kita menyebutnya strangulation, dan ini terjadi saat galaksi kehabisan gasnya. Artinya, tidak ada lagi materi baru yang bisa digunakan untuk membuat bintang. Bukan cuma gas dan debu yang bisa kamu temukan di galaksi. Sama seperti pesulap yang menarik kelinci, bunga, dan objek lainnya dari topi ajaib, galaksi juga punya kejutan lain. Misalnya planet, yaitu bola-bola materi yang berputar di porosnya sendiri dan mengitari objek lain. Tapi secara teknis, planet juga tidak bulat sempurna, tapi tidak rata juga seperti galaksi spiral. Semua karena gravitasi. Kekuatannya yang sangat kuat membuat planet menarik segalanya ke tengahnya, sehingga membentuk seperti bola. Dalam prosesnya, semua tepi dan apapun yang agak mencuat keluar lama-lama terkikis. Tapi makin kecil suatu objek luar angkasa, bentuknya makin tidak bulat. Komet misalnya, permukaannya tidak selalu halus. Bentuknya kecil, jadi ujung-ujungnya kasar dan runcing. Kalau melihat ukuran bumi, bisa dikatakan gravitasi di sini jauh lebih kuat dibandingkan dengan bulan atau objek luar angkasa berukuran kecil lainnya. Dan berkat rotasi konstannya, bumi punya tonjolan luar. Perang tarik tambang antara gravitasi yang menarik ke dalam dan putaran planet kita tidak memungkinkan bumi menjadi bulat sempurna. Di samping tidak berbentuk bola sempurna, planet kita juga miring. Desain unik ini menyebabkan perubahan musim di bumi. Kemiringan ini bisa terjadi karena jutaan tahun setelah terbentuk, bumi mungkin bertabrakan dengan protoplanet, objek luar angkasa besar yang tengah berkembang menjadi planet. Venus juga unik karena berputar melawan arah dibandingkan planet lainnya. Kalau kamu mampir ke Venus, planet terpanas di tata surya, kamu akan melihat matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. Tapi, kamu harus datang tepat waktu untuk melihat fenomena ini. Sehari di Venus berlangsung selama lebih dari 240 hari di bumi.
Selama ini, para ilmuwan meyakini bahwa tarikan matahari yang kuat terhadap Venus menyebabkan hari yang sangat panjang itu. Tapi teori baru mengklaim bahwa Venus pernah berputar seperti bumi dan planet lainnya. Tapi pada satu titik, sumbunya berputar 180 derajat. Bukan berarti Venus tiba-tiba berhenti berputar dan mulai bergerak mundur. Satu teori berpendapat bahwa komet atau objek besar lainnya pernah menabrak planet ini di masa lalu. Tabrakan ini mungkin menyebabkan arah rotasinya berubah, tapi banyak ilmuwan meragukan teori ini. Kalau kamu sering memandangi bulan, kamu mungkin memperhatikan bahwa wajah yang sama selalu menatapmu balik setiap malam. Faktanya, bulan memang berputar, tapi sangat lambat. Satelit alami planet kita ini butuh 27 hari bumi untuk berputar pada porosnya. Selain itu, bulan berputar pada kecepatan yang sama dengan putarannya terhadap bumi. Sisi yang selalu kita lihat disebut sisi dekat bulan, dan sisi yang tidak menghadap kita, yap, tebakanmu benar, adalah sisi jauh bulan, atau nama kerennya sisi gelap bulan. Sumbu rotasi Uranus miring 98 derajat terhadap bidang tata surya, atau lebih sederhananya, planet ini berputar pada sisinya. Para ilmuwan pernah meyakini bahwa benda besar yang melesat di luar angkasa pernah menabrak Uranus, jadinya miring begini. Tapi ada satu kejanggalan. Bulan Uranus ditutupi es. Tabrakan super kuat yang bisa membuat planet ini miring akan mengakibatkan gangguan gerakan dan posisi bulan Uranus. Tapi semua tampak relatif tidak tersentuh. Dan semua es yang menutupinya masih utuh. Padahal, setiap perubahan besar yang terjadi pada Uranus akan menghasilkan energi yang cukup untuk melelehkan es di sana. Alasan lain kenapa posisi Uranus agak aneh, mungkin karena cincinnya. Yap, Uranus punya cincin seperti Saturnus, cuma lebih tipis dan lebih redup. Cincin Saturnus sebagian besar terdiri dari miliaran potongan es dan batu yang mengambang membentuk orbit. Beberapa partikel bisa seukuran kerikil, sementara yang lain bisa seukuran rumah. Wow! Partikel lain di sana adalah komet, asteroid, dan bulan yang hancur akibat gravitasi Saturnus. Kalau kamu mengamati cincin ini dari jauh, bentuknya mirip garis-garis warna-warni yang terdiri dari ribuan rona berbeda. Tapi sebenarnya, cuma ada 8 lapisan cincin di sana. Uranus mungkin punya cincin yang sama indahnya kayak Saturnus sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Keseimbangan antara gravitasi Saturnus dan cincinnya mungkin membuat planet ini tetap tegak. Jadi, dia nggak miring. Kalau Uranus punya cincin yang sama, cincin ini bisa mencegahnya miring. Cara untuk memecahkan masalah kemiringan Uranus mungkin adalah dengan mengembalikan cincinnya. Cincin ini akan membantu Uranus menjaga keseimbangannya. Meski begitu, kita semua tetap menerima Uranus apa adanya kok.